Suami yang tak lagi kupanggil rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Naila, seorang istri dan menantu yang selalu dijadikan kambing hitam oleh mertuanya. Itu terasa sangat menyakitkan dan pastinya bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Buat yang sudah like, komen dan subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Pagi itu, semilir angin bulan Juli berembus pelan melalui sela jendela besar yang terbuka setengah. Matahari baru naik, mengintip malu-malu dari balik dedaunan trembesi di halaman rumah besar itu. Suasana Jakarta masih lengang. Suara burung gereja dan aroma kopi yang mengepul dari dapur rumah Bu Retno menjadi pengantar hari pertama Naila Zahira menapaki kehidupannya yang baru, sebagai seorang istri, dan lebih spesifik lagi, sebagai menantu dari Bu Retno Kartikasari. Hari sebelumnya, Naila resmi menikah dengan Raka Mahardika dalam upacara pernikahan yang sederhana namun elegan. Gaun putih gading yang ia kenakan, dipilih Raka sendiri. Sebuah gaun tanpa banyak detail, tapi anggun, seperti dirinya. Tamu yang datang tidak terlalu banyak, hanya keluarga dekat dan sahabat. Bu Retno, tentu saja, mengatur sebagian besar detail acara. Agar terkesan, katanya. Naila ingat betul bagaimana Bu Retno mengatur posisi kursi, menu catering, hingga warna bunga pelaminan. Semua harus sesuai dengan seleranya. Naila ingin mengusulkan tema rustik dengan bunga liar dan lampu gantung, tapi Bu Retno menolaknya mentah-mentah. Kita ini bukan anak SMA lagi. Pernikahan itu sakral, bukan festival. Ujar Bu Retno sambil menelusuri vendor bunga dengan matanya yang tajam. Waktu itu, Naila menahan napas. Ia mengalah, karena Raka meminta dengan lembut. Sayang, biarkan Mama. Dia hanya ingin semuanya terlihat sempurna. Kita tetap bahagia, kan? Hari ini adalah hari pertama mereka kembali ke rumah Bu Retno. Rumah itu luas dan bergaya kolonial, dengan pilar-pilar putih besar di teras depan dan taman kecil yang tertata rapi. Interiornya klasik, penuh sentuhan ukiran kayu dan lukisan tua. Ada kesan elegan, tapi juga dingin. Rumah itu tidak memiliki pelukan kehangatan seperti rumah orang tua Naila di Magelang. Saat Naila masuk ke kamar yang kini menjadi kamarnya bersama Raka, ia merasa canggung. Ruangannya besar, ranjangnya bertirai putih, dan semuanya tampak terlalu mewah. Di meja rias sudah tersedia perlengkapan baru, sisir kayu, bedak tabur, dan pelembab yang sepertinya bukan milik Naila. Ia menatap benda-benda itu lalu menoleh pada Raka. Ini Mama yang siapkan. Dia memang detail banget, kata Raka sambil tersenyum. Naila mencoba tersenyum balik, walau di dadanya mulai tumbuh sedikit perasaan ganjil. Seakan-akan ia bukan masuk rumah, melainkan ke sebuah museum hidup yang sudah memiliki aturannya sendiri. Pagi pertama itu, Naila bangun pukul 7 lewat. Ia pikir itu masih tergolong pagi. Namun begitu ia melangkah keluar kamar, suara piring sudah terdengar dari dapur. Ia mempercepat langkah, lalu mendapati Bu Retno sedang menyeduh teh sendiri. Meja makan sudah tertata rapi. Ada semangkuk bubur ayam dengan irisan telur rebus dan kerupuk udang di atasnya. Bu Retno menoleh. Tatapannya tajam tapi tidak menyudutkan, seolah hanya menyampaikan fakta. Bangun jam 7? Ibu rumah tangga itu mestinya bangun sebelum ayam berkokok. Kalau kamu tinggal sendiri sama Raka nanti, siapa yang akan nyiapin sarapan? Naila diam. Ia ingin menjelaskan bahwa kemarin mereka baru saja menikah, bahwa semalaman ia lelah dan baru bisa tidur setelah jam 2 dini hari. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk dan buru-buru duduk. Raka belum turun. Ia merasa seperti murid baru di kelas yang sudah dimulai. Gak apa-apa, pelan-pelan belajar, kata Bu Retno. Nadanya netral tapi mengandung semacam penghakiman halus. Setelah sarapan, Naila membantu membersihkan meja. Ia membilas piring dengan cepat, berusaha menyesuaikan diri.
Saat ia menaruh sendok yang sudah dicuci ke dalam rak, Bu Retno datang dan mengambil sendok itu, lalu mengelapnya kembali dengan kain khusus. Kalau masih ada sisa sabun seperti ini, nanti bisa bikin rasa pahit. Biasakan dibilas 3 kali, ya? Naila kembali menelan rasa tak nyaman. Ini bukan soal sabun. Ini soal bagaimana setiap geraknya seolah diawasi, dikoreksi. Namun ia mencoba bersabar. Ia mengingat pesan ibunya, ibu mertua itu bukan ibu sendiri, tapi bukan juga musuh. Hadapi dengan hati yang besar. Siang harinya, Naila menyiapkan makan siang dengan bantuan Mbak Rumi, asisten rumah tangga lama di rumah itu. Ia membuat sayur lodeh dan ayam goreng kesukaan Raka. Saat Bu Retno mencicipi, alisnya terangkat. Lodehnya terlalu manis. Di rumah ini, kita tidak pakai gula merah. Nanti kolesterol Raka naik. Dan saat makan, Bu Retno sengaja memindahkan sambal yang sudah Naila buat ke mangkuk lain. Lalu menuangkan sambal buatan sendiri dari toples kaca. Ini sambal yang biasa Raka makan sejak kecil. Lidahnya nggak cocok sama yang terlalu asam begini, katanya tanpa menatap Naila. Di kamar, malam itu, Naila duduk diam di sisi tempat tidur. Raka menggenggam tangannya. Aku tahu mama mungkin terlalu controlling. Tapi dia memang begitu dari dulu. Bahkan ke aku juga. Naila menatap suaminya. Ia percaya pada cinta Raka. Tapi ia juga sadar, ia bukan hanya menikahi Raka. Ia juga harus belajar hidup berdampingan dengan kerajaan kecil yang dibangun dan dijaga mati-matian oleh Bu Retno. Mungkin aku terlalu sensitif, ucap Naila pelan. Bukan. Kamu cuma belum terbiasa. Aku janji, ini nggak akan selamanya. Nanti kita akan punya rumah sendiri. Naila tersenyum tipis. Ia ingin percaya. Tapi malam itu, ia tidur dengan dada berat. Ia belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan perlahan mengikis keyakinannya pada kata sementara. Hari-hari berjalan seperti aliran air yang pelan namun tidak pernah berhenti mengikis. Naila mulai hafal ritme kehidupan di rumah besar itu. Suara lonceng kecil di dapur jam 5 pagi, langkah kaki Bu Retno di lantai marmer, aroma kopi hitam pekat yang diseduh tanpa gula, dan suara pintu lemari porselen yang dibuka setiap pukul 7. Meski awalnya hanya berniat tinggal sementara, minggu demi minggu berlalu tanpa perubahan. Tidak ada pembicaraan soal mencari rumah baru, tidak ada obrolan tentang kemandirian. Setiap kali Naila mencoba mengutarakan gagasan itu, Raka hanya tersenyum atau mengalihkan pembicaraan. Aku masih nabung buat DP rumah. Belum cukup, Nay, katanya suatu malam sambil merapikan sketsa di meja kerja. Lagi pula, Mama belum siap tinggal sendiri. Naila mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bu Retno tidak berniat membiarkan mereka pergi. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah benteng kekuasaan, dan ia tidak akan melepaskan kendali dengan mudah. Walau Bu Retno tidak selalu ada secara fisik, kadang menginap di rumah saudaranya di Bogor, atau pergi arisan dengan kolega lamanya, namun kehadirannya terasa seperti bayangan di setiap sudut rumah. Bahkan saat ia tidak ada banyak hal yang tidak boleh diubah. Seperti letak bantal sofa yang harus condong 15 derajat ke kiri, taplak meja makan yang tidak boleh diganti warna, atau suara azan maghrib yang harus diputar dari speaker tengah ruang keluarga, walaupun Naila dan Raka sedang asyik nonton film. Keputusan rumah tangga perlahan bukan lagi milik Naila dan Raka berdua. Semua hal, bahkan yang kecil, tanpa harus disaring lewat pendapat Bu Retno. Suatu hari, Naila mencoba menyarankan untuk mengganti dispenser yang sering bocor dengan model baru. Raka setuju, dan mereka pun membeli dispenser digital warna putih susu yang minimalis. Namun, saat Bu Retno pulang dari pengajian dan melihat barang baru itu, ia langsung berkomentar tajam. Ini kenapa ganti dispenser? Yang lama masih bisa dipakai. Sekarang kalian malah buang-buang uang. Lagi pula, putih seperti ini cepat kotor. Raka tertawa kecil. Nggak apa-apa, Ma.
Yang ini lebih hemat listrik katanya. Sudah tanya Mama dulu belum? Ini rumah siapa? Ya? Jawab Bu Retno sambil meletakkan tas tangannya ke kursi. Naila menunduk. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena matanya panas. Ia sadar, tidak ada satupun keputusan yang betul-betul bebas mereka buat. Termasuk menu makan malam, posisi lemari, bahkan merek sabun cuci piring. Pernah sekali Naila membeli sabun merek berbeda, dan keesokan harinya, botol itu diganti diam-diam oleh Bu Retno dengan merek lama. Yang paling menyakitkan adalah saat Bu Retno mulai mencampuri hal-hal pribadi antara Naila dan Raka. Setiap pertengkaran kecil, setiap perbedaan pendapat, selalu menguap karena Raka membawa cerita itu pada ibunya. Bukan untuk mengadu, katanya, hanya sekadar mencari pandangan. Kamu jangan terlalu keras sama Raka, kata Bu Retno suatu sore saat mereka duduk di taman belakang. Dia itu pekerja keras. Kalau dia pulang malam, bukan berarti nggak perhatian. Kamu harus lebih bisa mengerti laki-laki. Naila terdiam. Ia tidak pernah komplain tentang jam kerja Raka. Tapi ia tahu, jika Bu Retno sudah mengomentari, pasti ada yang dibicarakan di belakangnya. Sejak itu, Naila merasa semakin sendirian. Ia tidak punya ruang untuk bercerita. Di grup keluarganya sendiri, ia menjaga sikap. Di depan sahabat-sahabatnya, ia tersenyum. Dan di hadapan Raka, ia menyimpan semua diam-diam. Karena setiap kali ia mulai bicara, jawabannya selalu sama. Jangan besar-besarin, Nay. Mama cuma perhatian. Kita sabar dulu, ya. Nanti juga pindah. Dan Naila pun diam. Lagi dan lagi. Rumah itu perlahan berubah menjadi ruang hampa. Tanpa suara, tanpa tawa, tanpa debat sehat. Semua hanya setuju atau diam. Naila belajar menyimpan perasaannya dalam kotak yang rapi, dan menyembunyikan kunci kotak itu jauh-jauh. Suatu malam, Naila terbangun. Ia ingin minum, dan berjalan pelan ke dapur. Saat melewati ruang tengah, ia melihat bayangan Bu Retno sedang duduk sendirian, menatap televisi yang sudah mati. "Ma?" panggilnya pelan. Bu Retno menoleh, tampak kaget tapi tidak terkejut. "Kamu belum tidur? Bangun haus, Ma. Mau ambil air?" Bu Retno hanya mengangguk, hening. Lalu, tiba-tiba ia bicara, suaranya pelan. "Kamu tahu, Raka itu satu-satunya yang aku punya. Aku bangun rumah ini untuk dia. Didik dia sendirian. Jadi maaf kalau aku ikut campur. Aku cuma takut kehilangan." Naila terpaku. Untuk sesaat, ia ingin berkata bahwa ia mengerti. Tapi ia juga ingin berteriak. "Lalu bagaimana dengan aku? Siapa yang menjaga aku?" Tapi semua itu hanya bergema dalam batin. Ia hanya berkata, "Saya juga sayang Raka, Ma." Dan setelah itu, tidak ada yang dilanjutkan. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada yang dipecahkan malam itu. Tidak ada yang terselesaikan. Tapi untuk pertama kalinya, Naila sadar, diam bukan hanya bentuk kesabaran. Diam bisa menjadi jeruji. Ada hal-hal yang tidak langsung meledak seperti bom. Ada yang hancur perlahan, seperti kertas yang dirobek dengan ujung jari, pelan-pelan, tapi pasti. Begitulah perasaan Naila terhadap pernikahannya belakangan ini. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata pisah, tapi rasa memiliki itu mulai aus, seperti sabun di bawah air mengalir. Semula, Naila percaya Raka akan menjadi jembatan yang menyeimbangkan semuanya. Ia tahu Bu Retno keras kepala, tahu ibunya terbiasa memegang kendali, tapi ia juga percaya, suami adalah tempat berpulang, bukan tempat menawar posisi. Namun belakangan ini, Raka tak lagi berdiri di sisinya. Ia berdiri di antara, tapi tubuhnya condong, dan Naila tahu kemana condongnya itu. Pagi itu, Naila ingin memasak sop buntut. Ia tahu Raka menyukainya. Ia sudah belajar resepnya dari internet, mencatat cara membuat kaldu yang bening,
membeli rempah segar dari pasar kecil dekat komplek. Tapi saat ia tengah sibuk di dapur, Bu Retno datang, mengenakan daster warna salem dan membawa kantong plastik. Aku tadi mampir pasar, beli daging rendang. Kita masak rendang Padang aja, ya. Sop buntut nanti aja kapan-kapan. Bosen. Naila tersenyum kaku. Saya udah siapin buntutnya. Kaldu juga udah jalan dari tadi pagi. Bu Retno mendekat, menengok ke panci. Ih, kaldu kayak gini? Nggak wangi, kurang pala. Kamu belajar dari mana? Sini deh, biar mama bantuin. Rendang lebih disukai Raka. Kok? Dan sebelum Naila sempat menjawab, Bu Retno sudah menyalakan kompor lain, membuka kantong bumbu, dan sibuk dengan dapurnya. Dapurnya, karena meski Naila tinggal di sana, dapur itu bukan miliknya. Tidak ada satupun tempat yang betul-betul miliknya. Malamnya, saat mereka makan bersama, Bu Retno memuji rendangnya sendiri panjang lebar. Ini rendang resep dari nenek Raka. Loh, dulu waktu kecil, dia bisa nambah 3 kali. Kalau kamu mau, mama ajarin. Jangan asal dari YouTube aja ya, sayang. Naila hanya tersenyum. Ia melirik Raka, berharap ada pembelaan, atau paling tidak komentar ringan, tapi sop buntut buatan Naila juga enak, kok. Tapi yang keluar dari mulut Raka hanyalah gelak tawa kecil. Iya, rendangnya mantap. Beda memang tangan mama. Seketika, Naila merasa seperti pelayan tamu di meja makan sendiri. Konflik-konflik kecil mulai muncul. Tak kasat mata bagi orang lain, tapi terasa menusuk bagi Naila. Saat Naila mencuci selimut sendiri, Bu Retno berkata, "Di rumah ini kita panggil laundry. Tenaga kamu bisa dipakai buat yang lain." Padahal Naila hanya ingin melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri, untuk merasa berguna, untuk merasa hidup. Atau saat Naila membeli lilin aromaterapi untuk kamar, Bu Retno masuk dan berkata, "Wangi begini bikin pusing. Raka tuh punya sinus. Kamu nggak tahu ya?" Padahal Raka sendiri yang memintanya. Tapi Naila tidak sempat menjelaskan. Karena saat Raka pulang dan mencium aroma kamar, ia hanya berkata, "Ya, mungkin mama benar. Besok disingkirin dulu ya, Nay." Puncaknya terjadi pada akhir pekan itu. Saat Naila dan Raka sedang duduk di kamar, Naila memberanikan diri membuka percakapan yang sudah lama ia tahan. "Rak, aku tahu kamu sayang mama. Tapi, kadang aku merasa nggak ada tempat buat aku di sini. Setiap keputusan kita, selalu harus sesuai yang mama mau. Aku jadi ragu, ini rumah tangga kita atau rumah tangga mama." Raka terdiam. Matanya menatap lantai, kemudian beralih ke arah jendela. "Nay, kamu tahu sendiri mama itu hidupnya nggak mudah. Sejak papa meninggal, dia sendirian urus aku. Kalau sekarang dia ingin dilibatkan, apa salah?" "Bukan soal dilibatkan, Rak." Suara Naila mulai bergetar. "Tapi kamu selalu ikut pendapat mama. Bahkan saat aku jelas-jelas nggak nyaman. Kamu tahu aku masak sop buntut. Tapi kamu puji rendang mama dan gak sekalipun menoleh ke arahku. Aku bukan minta dibela terus-terusan. Tapi setidaknya, dihargai." Raka menarik napas panjang, tapi tidak menjawab. Ia tampak gelisah, seperti seseorang yang tidak ingin membuat pilihan, karena memilih salah satu berarti kehilangan yang lain. "Mama cuma pengen yang terbaik, Nay. Mungkin kamu terlalu sensitif." Satu kalimat itu cukup untuk mematahkan benteng yang dibangun Naila selama ini. "Mungkin kamu terlalu sensitif." Seolah perasaannya bukan sesuatu yang valid. Seolah ketidaknyamanan yang ia alami, ketidakbebasan yang setiap hari menghimpitnya, hanyalah soal suasana hati. Air mata Naila jatuh begitu saja. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Tapi di dalam hatinya, suara itu membesar, menjerit. Ia merasa seperti orang ketiga di pernikahannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur membelakangi Raka.
Jarak di ranjang itu hanya sejengkal, tapi dinginnya seperti jurang. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam. Naila tetap memasak, tetap membantu di rumah, tetap menyapa dengan sopan. Tapi tidak lagi berharap. Ia mulai berhenti menyarankan hal-hal kecil. Ia biarkan saja Bu Retno memutuskan semua. Mulai dari warna gorden sampai berapa lama AC dinyalakan. Ia tidak protes saat makan malam hanya berisi menu favorit Raka dan ibunya. Ia juga tak lagi bertanya kapan mereka akan pindah. Karena dalam diamnya, Naila mulai kehilangan harapan bahwa ia punya suara. Rumah itu tetap bersih. Meja makan tetap penuh. Tapi tak ada percakapan panjang, tak ada gelak tawa. Hanya percakapan-percakapan netral. Seperti antara rekan kerja yang saling menjaga profesionalisme. Rumah itu penuh orang. Tapi Naila sendiri. Dan semakin hari, ia semakin yakin. Jika terus begini, bukan hanya rumah itu yang akan terasa asing. Tapi pernikahan itu sendiri. Ada luka yang tidak terlihat. Tidak berdarah. Tidak lebam, tapi terasa perih tiap kali diingat. Bukan karena dipukul, tapi karena dihina. Bukan karena tubuh disakiti, tapi harga diri dicincang pelan, dengan kata-kata. Naila mengalaminya perlahan, seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam segelas air putih. Ia tak sadar kapan persisnya mulai pahit, tapi kini ia tahu, ia tak sanggup lagi menelan semuanya tanpa getir. Siang itu, Naila sedang menjemur cucian saat Bu Retno memanggilnya dari ruang tengah. Suaranya keras, seperti biasa, bukan karena marah, tapi karena sudah merasa pantas mengatur. Naila, kamu ini kalau naruh gelas di dapur, dibilas dulu dong. Masa udah nikah masih kayak anak kosan aja? Naila buru-buru masuk dan mengambil gelas yang dimaksud. Ia baru saja menaruhnya sebentar di wastafel. Belum sempat mencuci karena anak tetangga datang menitipkan kunci rumah. Maaf, MA. Tadi baru ditaruh, belum sempat nyuci. Bu Retno mencibir, menyilangkan tangan di dada. Alasannya banyak banget. Dari awal juga Mama udah lihat. Kamu itu nggak cocok sama Raka. Terlalu manja, kerjanya lamban. Apa-apa salah. Mama heran, Raka kok bisa naksir kamu? Ya? Naila terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti pukulan. Ia melirik ke arah tangga, dan di sanalah Raka berdiri. Ia pasti mendengar semuanya. Naila menatapnya, berharap suaminya akan turun dan berkata, "Cukup, MA. Jangan bicara seperti itu ke istriku." Tapi Raka hanya berdiri kaku. Ia menuruni tangga perlahan, dan dengan suara tenang, berkata, "Nay, Mama itu ngomongnya gitu karena sayang. Nggak usah diambil hati." Dan saat itulah Naila tahu, tidak ada yang akan membelanya. Hari-hari berikutnya makin menyesakan. Bu Retno tak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Di depan tamu-tamu arisan, ia sering berkata sambil tertawa, "Istri Raka itu cantik, sih, tapi ya kurang lincah. Apa-apa lelet. Untung masih muda. Ya, bisa dilatih." Kalau soal masak, jangan ditanya. Asin semua. Tapi ya wajar, anak kota. Mana ngerti dapur. Tawa-tawa kecil dari para tamu itu menyayat hati Naila. Dan meski mereka sering mencoba mengalihkan topik, Bu Retno tidak peduli. Ia menikmati jadi pusat kendali. Sementara Naila hanya duduk, tersenyum kecil, menahan air mata yang nyaris tumpah. Yang paling menyakitkan terjadi pada malam ulang tahun Raka. Naila sudah menyiapkan kejutan kecil, tiramisu favorit Raka, yang ia buat sendiri setelah berhari-hari belajar dari YouTube. Ia menghias meja makan, menyalakan lilin, dan memanggil Raka turun dari kamar. Tapi saat mereka hendak meniup lilin, Bu Retno masuk dan berkata datar, "Kue beli di toko itu lebih enak. Ini kelihatannya bantat. Ya? Kamu tuh, Naila, kalau nggak bisa bikin, jangan maksa. Sayang waktu dan bahan." Naila membeku.
Raka tersenyum canggung dan berkata, "Nggak apa-apa, Ma. Ini buatan Naila, kok. Usahanya udah luar biasa." Tapi kata-kata itu datang terlambat, terlalu lemah, tidak menghentikan luka yang terlanjur dibuka. Malam itu, setelah semua selesai dan rumah sunyi, Naila duduk di kamar, memandangi kue yang tak disentuh siapapun. Ia tidak menangis, tidak marah, tapi ada suara lirih di dalam hatinya yang mulai bicara. Apa gunanya bertahan jika terus dilukai? Raka masuk dan duduk di sampingnya. Ia mengusap pundak Naila, tapi tak berani menatap matanya. "Nai, sabar. Ya, Mama emang gitu orangnya. Aku tahu dia keras, tapi niatnya baik." Naila menggeleng pelan. "Aku capek, Ra. Setiap hari aku mencoba sabar. Tapi apa kamu tahu rasanya direndahkan di depan orang banyak? Apa kamu tahu rasanya suamiku diam? Seolah semua itu pantas aku terima." Raka menghela napas. "Aku cuma nggak mau ribut, Nai. Aku nggak mau Mama sakit hati." "Lalu aku? Sakit hatiku nggak penting." Raka tidak menjawab. Dan disitulah Naila benar-benar merasa sendirian. Suaminya takut pada ibunya sendiri. Dan untuk melindungi ibunya, ia membiarkan istrinya luka. Setiap luka tak lagi dibahas. Naila tak lagi bercerita. Ia menyimpan semuanya dalam diam. Ia bangun pagi seperti biasa, membuat sarapan, mencuci, menyiapkan keperluan rumah. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Kata-katanya tidak lebih dari formalitas. Ia berhenti mencoba mencintai rumah itu. Karena bagaimana mungkin mencintai rumah jika setiap sudutnya adalah pengingat bahwa dirinya tidak pernah diterima? Rumah itu makin lama terasa sempit, bukan karena ruangnya mengecil, tapi karena beban yang ditumpuk di punggung Naila semakin berat. Ia bangun lebih pagi dari siapapun, tidur paling akhir, dan sepanjang hari jarang sekali duduk. Jika ia sempat duduk pun, itu hanya untuk mengurut kakinya yang pegal, sebelum dipanggil lagi oleh suara yang memerintah, tanpa jeda, tanpa empati. Hari itu hujan turun sejak subuh. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding, membuat tulang terasa ngilu. Tapi jam 5 pagi, Naila sudah berada di dapur. Menanak nasi, mengupas wortel, memotong ayam, menyiapkan sarapan untuk 3 orang. Dirinya, suami, dan majikan yang tak pernah ia pilih, Bu Retno. Selesai sarapan, ia bergegas menyapu lantai, mengepel, mencuci piring, lalu membersihkan kamar mandi. Semua dilakukan dalam senyap, seperti bayangan di rumah sendiri. Tak ada ucapan, terima kasih. Tak ada tanya apakah tubuhnya lelah. Hanya komentar singkat Bu Retno saat melihat cermin berdebu. "Cermin ini belum dilap ya? Kamu ini kerjanya ngelamun atau apa sih?" Naila menggigit bibir. "Maaf, Ma. Nanti saya lap." Nanti. Semua kerjaan kamu nanti. Kalau kamu kerja di rumah orang, udah dipecat kamu." Bibir Naila tersenyum kecil, tapi hatinya perih. Ia bukan pembantu, tapi tak seorang pun memperlakukannya sebagai menantu. Setiap hari Naila menjalani rutinitas itu, melipat cucian Bu Retno, menyetrika daster-dasternya, mencuci peralatan dapur yang bahkan bukan ia pakai, sampai membersihkan kamar ibu mertuanya yang penuh barang. Bukan karena ia tak mau membantu, tapi karena tak ada pilihan. Ia pernah mencoba membagi tugas. "Ma, gimana kalau kita panggil bantuan seminggu sekali buat bersih-bersih?" Bu Retno menatapnya tajam. "Kamu itu nganggur, Naila. Di rumah seharian. Masa minta bantuan bersih-bersih? Apa gunanya Mama punya menantu kalau semua diserahkan ke orang lain?" Dan saat Naila mengadu ke Raka malam harinya, jawaban suaminya hanya singkat. "Mama udah tua, Nai. Masa kamu tega lihat Mama kerja?" Naila ingin menjawab, "Aku juga lelah." Tapi ia tahu kalimat itu hanya akan berbalik jadi senjata. Karena di rumah itu, lelahnya tidak dianggap nyata.
Suatu sore, ketika Naila sedang mengepel lantai dapur, tubuhnya terhuyung. Ia berdiri terlalu cepat setelah jongkok lama, dan dunia seolah berputar. Pegangan pel terlepas dari tangannya dan jatuh menimpa kaki. Terdengar langkah kaki mendekat. Bu Retno melihatnya terhuyung, lalu mendengus. Makanya jangan manja. Baru kerja segitu aja udah ngeluh. Waktu mama seumur kamu, udah ngurus suami, anak, jualan kue, masih kuat nyuci sendiri. Kamu itu terlalu banyak alasan. Naila tak menjawab. Ia diam, memejamkan mata, menahan air mata yang tak ingin ia tumpahkan di hadapan perempuan itu. Bukan karena takut, tapi karena lelah menunjukkan luka pada yang tak pernah berniat peduli. Malamnya, ia duduk di balkon kamar. Angin malam menyapa rambutnya, dan pikirannya melayang. Sudah berbulan-bulan ia hidup seperti ini. Bangun demi orang lain, bergerak untuk orang lain, memikul pekerjaan rumah tanpa suara, tanpa upah, tanpa penghargaan. Ia mulai bertanya dalam hati, apa ini arti jadi istri? Apa ini rumah tangga? Atau aku sekadar diberi gelar agar bisa dimanfaatkan secara sah? Matanya menatap kosong ke halaman rumah yang gelap. Ia memikirkan ibunya sendiri, yang dulu pernah berkata pelan sebelum Naila menikah. Rumah tangga itu bukan cuma soal cinta, nak, tapi tentang dihargai. Kalau kamu merasa seperti tak berarti, maka kamu harus berhenti dan bertanya, apa kamu tinggal di rumah atau di kandang? Dulu, Naila tersenyum dan menganggap kalimat itu terlalu dramatis. Tapi malam ini, ia merasakannya di tulang paling dalam. Ia memang tinggal di rumah besar, tapi jiwanya dikurung seperti hewan pekerja. Besoknya, Bu Retno menambah daftar tugas. Ia menyuruh Naila mencuci mobil Raka, menyiram tanaman, bahkan menata kembali gudang yang penuh barang lama. Semua dilakukan dengan perintah singkat, tanpa pernah ditanya apakah Naila sanggup. Di hari yang sama, tetangga mereka, Bu Lilis, datang bertamu. Ketika melihat Naila menyapu teras dengan keringat di dahi, ia terkejut. Loh, Nay, kamu nggak panggil tukang bersih-bersih? Rumah sebesar ini semua kamu kerjain sendiri. Sebelum Naila sempat menjawab, Bu Retno muncul dari balik pintu, tersenyum kaku. Ah, biar dia belajar. Hidup itu nggak selalu enak. Jangan dimanja. Bu Lilis terdiam. Ia menatap Naila penuh iba, tapi hanya berkata pelan, semangat, ya, nak. Setelah tamu itu pulang, Naila masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan menangis di balik suara air. Ia ingin berteriak, tapi hanya bisikan hatinya yang terdengar. Aku bukan menantu, aku pembantu. Dan dalam tangis itulah, untuk pertama kalinya, Naila mulai membisikkan hal lain pada dirinya sendiri, bukan untuk menguatkan, tapi untuk menyadarkan. Kalau aku terus bertahan seperti ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Versi panjang dan mendalam. Ada kalanya, kehamilan membuat seorang perempuan merasa utuh. Tapi ada juga kehamilan yang justru membuat seorang perempuan merasa paling sendirian. Bagi Naila, 2 garis merah di alat uji kehamilan bukanlah jawaban, melainkan permohonan. Sebuah harapan bahwa hidup yang kini tumbuh dalam dirinya akan mengubah dinamika yang selama ini timpang. Ia tak minta banyak, hanya sedikit tempat untuk dirinya berdiri, sedikit suara yang mau mendengar, dan sedikit kasih yang ia bisa rasakan tanpa harus memohon-mohon. Namun ternyata, yang ia harapkan tak datang. Yang datang justru lebih banyak luka. Hari-hari pertama setelah kehamilan diumumkan, suasana rumah seolah tidak berubah. Tidak ada sapaan, selamat ya. Tidak ada pelukan hangat dari ibu mertua, apalagi perhatian khusus dari Raka. Bahkan saat ia mulai merasa mual hebat setiap pagi dan kehilangan nafsu makan, Bu Retno tetap menyuruhnya memasak dan mencium aroma bawang putih dengan dalih, itu bisa ngilangin mual kalau kamu terbiasa. Saat itu Naila belum bicara. Ia masih berharap semuanya hanya butuh waktu.
Namun waktu berlalu, dan semakin besar janin dalam perutnya, semakin kecil ruang geraknya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena semua yang ia lakukan selalu dikritik. Bahkan soal cara mengandung anak sendiri. Kamu tuh kalau jalan jangan kayak bebek gitu. Orang ngeliat bisa ilfeel. Jangan sering-sering minum air dingin. Nanti bayinya bisulan. Kalau kamu malas-malas begini, nanti anakmu lemah, nurun dari emaknya. Dan yang paling menyakitkan, semua itu diucapkan dengan suara keras, di ruang tengah, saat Raka ada di sana, membaca berita di ponsel, seolah telinganya tuli. Naila menatapnya kala itu, mengharap suaminya membela. Tapi tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Raka. Yang ada hanya gelengan pelan, seperti menyalahkan Naila karena menanggapi omongan ibunya. Suatu pagi, usia kandungan Naila menginjak 4 bulan. Punggungnya sering nyeri, kakinya mulai bengkak, dan ia sering terbangun di malam hari karena kram. Tapi pagi itu, Bu Retno tetap memintanya mencuci seluruh tirai rumah. Nanti sore ada tamu. Tirai harus bersih. Jangan kayak rumah nggak diurus. Naila capek. Boleh besok? Saya belum kuat berdiri lama. Kamu kira semua ibu hamil bisa leha-leha? Mama dulu hamil Raka. Tetap nyuci, tetap masak buat 5 orang. Kamu ini lemah. Manja. Dan hari itu, Naila mencuci tirai dengan punggung sakit, jari berkerut, perut mengencang karena kelelahan. Ia sempat terhuyung ketika menggantung tirai basah di teras. Tapi tak ada tangan yang menopang. Ia duduk di lantai, napas tersengal. Tangannya memegang perut. Dalam hatinya ia berdoa, "Nak, jangan apa-apa ya. Maaf mama belum bisa jaga kamu sebaik yang mama mau." Yang membuat hatinya semakin hancur adalah saat kontrol ke dokter. Harusnya itu jadi momen bahagia. Tapi sejak awal Bu Retno sudah mengambil alih peran Naila. Mulai dari memilih dokter kandungan, mengatur jadwal kontrol, bahkan ikut masuk ruang pemeriksaan meski Naila sudah menolak dengan halus. "Dok, tolong periksa ini baik-baik ya. Anak saya lemah. Anaknya cerewet, suka ngeluh. Kalau bisa dikasih vitamin biar nggak ngerepotin," katanya sambil tertawa. Naila hanya diam. Raka berdiri di sisi lain ruangan. Tak berkata apa-apa. Tak melihat ke arah istrinya yang sedang ditelanjangi perasaannya di hadapan orang asing. Ketika dokter bertanya apakah Naila merasa stres, belum sempat ia jawab, Bu Retno sudah menyela. "Wah, ini anaknya manja, Dok. Stres sedikit aja langsung pengen pindah rumah. Saya sih sabar, ya. Tapi hamil itu bukan alasan untuk bikin rumah nggak nyaman." Naila menggenggam tangan sendiri. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Suaranya pun bukan miliknya. Bahkan keputusan tentang nutrisi bayinya pun diambil oleh orang lain. Malam hari, Naila terbangun pukul 2 dini hari. Perutnya menegang, seperti ada yang mencubit dari dalam. Ia menangis dalam diam. Raka tidur di sebelahnya. Ia mencoba membangunkannya. "Rak, perutku kencang. Sakit." Raka membuka mata setengah sadar, lalu menoleh. "Minum air putih aja dulu, Nay. Nanti juga reda." Lalu ia kembali tidur. Tak ada pelukan. Tak ada genggaman tangan. Tak ada kekhawatiran. Dan Naila menangis dalam bisikan. "Aku hamil anakmu, tapi rasanya seperti melahirkan sendiri sejak sekarang." Keesokan harinya, Bu Retno masuk ke kamar tanpa mengetuk. Membawa segelas jamu dan selembar kertas. "Nih, jamu dari tukang langganan Mama. Minum tiap pagi. Dan ini daftar nama bayi yang udah Mama siapin. Kalau perempuan pakai nama Rana, itu artinya tenang. Kalau laki-laki, pakai nama Rakatama. Gabungan dari Raka dan Utama. Keren, kan?" Naila menatap kertas itu. Tangannya tak bergerak. Boleh nggak Naila dan Raka diskusi dulu soal nama bayi?" "Ngapain?"
Nama-nama kamu tuh norak. Nggak ada maknanya. Ini udah bagus. Percaya deh sama mama. Raka lewat di belakang mereka. Naila menatapnya dengan harapan, tapi suaminya hanya tersenyum kaku dan bergumam. Nama-nama mama emang bagus, Nay. Dan dengan itu, semua mimpi Naila tentang peran menjadi ibu, direnggut satu persatu. Tubuhnya bukan miliknya. Pikiran dan suara hatinya pun tidak. Ia hanya menjadi medium. Seseorang yang diperintah untuk mengandung, melahirkan, dan mengalah. Puncaknya datang saat Naila tak sengaja menjatuhkan botol vitamin mahal pemberian dokter. Botol itu pecah di lantai, dan serpihan pil berserakan. Ia belum sempat membersihkan ketika Bu Retno melihatnya. Ya ampun, kamu ini apa-apa dijatuhin. Vitamin mahal. Kalau nanti anak kamu cacat, jangan salahin siapa-siapa. Naila mematung. Ucapannya cacat, tangannya bergetar. Ia mengangkat pecahan itu pelan, meski jari-jarinya terluka. Raka datang 5 menit kemudian. Naila berkata, "Rak, barusan mama bilang anak kita bisa cacat. Karena aku ceroboh." Tapi yang keluar dari mulut Raka justru, "Ya udah, kamu juga harus lebih hati-hati, Nay. Jangan ngelawan mama terus. Kamu tuh sensitif banget sejak hamil." Itulah malam pertama Naila sadar sepenuhnya. Ia tidak sendirian. Tapi ia juga tidak didampingi. Ia bukan janda. Tapi ia juga bukan istri yang memiliki suami seutuhnya. Ia menatap langit-langit kamar sambil membelai perutnya. "Nak, kalau kamu sudah lahir nanti, kita akan hidup lebih baik. Mama janji, kamu gak akan tumbuh jadi anak yang melihat ibunya dihina setiap hari." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila menyusun rencana. Bukan untuk pergi, belum. Tapi untuk berdiri. Bukan untuk melawan. Tapi untuk bertahan sambil menjaga dirinya sendiri agar tidak habis sepenuhnya sebelum bayi itu lahir. Ada satu hal yang selalu Naila bayangkan sejak awal kehamilannya. Hari di mana ia melahirkan, menyambut hidup baru yang ia bawa dengan darah, air mata, dan cinta. Ia membayangkan suaminya menggenggam tangannya di ruang bersalin, mengusap peluh di dahinya, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia membayangkan tangisan pertama bayinya sebagai suara paling suci yang akan menghapus semua luka. Tapi nyatanya, suara pertama yang ia dengar di ruang bersalin adalah suara ibu mertua yang berteriak dari balik tirai. "Dokter, kalau bisa jangan pakai induksi ya. Saya dulu juga normal, nggak perlu drama. Anaknya ini manja." Naila terbaring di ranjang bersalin, tubuhnya menggigil. Kontraksi sudah semakin intens, namun hatinya lebih remuk daripada perutnya yang terasa seperti diremuk tangan Tuhan. Ia memutar kepalanya, mencari sosok Raka. Tak ada. Suaminya sedang mengurus administrasi, atau itulah yang dikatakan suster, tapi Naila tahu pasti, Raka sedang menuruti segala perintah ibunya agar tidak membuat keributan di rumah sakit. Saat perawat mencoba mengganti infus dan menjelaskan prosedur, Bu Retno justru mengambil alih. "Gak usah banyak alat-alat. Ini anak cuma lemah. Perempuan zaman sekarang memang begini semua. Apa-apa dibantu mesin. Dikit-dikit minta disuntik." Naila ingin bicara, ingin berteriak, tapi suara dalam dadanya sudah lama hilang. Yang tinggal hanyalah kesadaran bahwa ia sendirian. Di saat ia seharusnya paling dijaga, kontraksi itu semakin menghantam. Setiap 10 menit, lalu 5 menit, lalu 2. Rasa nyeri itu menusuk ke tulang, seperti ada pisau menari dalam perutnya. Suster menggenggam tangannya. "Tenang ya, Bu Naila." Nafas panjang. Suaminya sudah dihubungi, sebentar lagi ke sini. Namun pintu terbuka bukan oleh Raka, melainkan oleh Bu Retno, dengan tas besar berisi jamu dan minyak kayu putih. "Minyak ini oleskan di pusarnya. Nanti kontraksinya lebih lancar." "Maaf, Bu."
Di ruang bersalin hanya tenaga medis dan pendamping utama yang boleh masuk. Suster mencoba tegas. Saya ibunya. Lebih penting saya di sini daripada suaminya yang gak ngerti apa-apa. Naila menggigit bibirnya. Air matanya mengalir bukan karena sakit, tapi karena malu. Ingin rasanya ia kabur dari ruangan itu, dari tubuh ini, dari hidup yang menyempit bagai liang lahir yang tengah memaksa keluar makhluk mungil di dalamnya. Saat pembukaan mencapai 9, napasnya nyaris habis. Raka akhirnya datang. Wajahnya cemas namun matanya memohon agar Naila sabar. Kalimat itu kembali, sabar. Seolah itu bisa menambal semua luka. Nay, Mama cuma ingin yang terbaik. Naila menatapnya dengan mata penuh kemarahan yang dipendam. Tapi ia terlalu letih. Ia tak punya tenaga untuk membalas. Ia hanya ingin segera menyelesaikan ini. Saya bisa sendiri, katanya pelan. Kalian boleh tunggu di luar. Namun Bu Retno tetap berdiri di sudut ruangan, menolak keluar. Perawat kembali mengusirnya secara halus. Dan akhirnya, tepat saat kepala bayi mulai keluar dari rahimnya, saat tubuhnya bergetar dalam robekan dan darah, Naila menjerit bukan hanya karena nyeri, tapi karena pengkhianatan. Pengkhianatan karena momen paling suci dalam hidupnya, bukan miliknya. Ia melahirkan anaknya dengan perasaan hampa. Tangisan pertama bayi itu menggema di ruangan. Namun yang pertama menyentuhnya bukan ia, melainkan Bu Retno, yang langsung berkata, Alhamdulillah cucu pertama saya. Pasti wajahnya kayak Raka ya, bukan emaknya. Beberapa jam setelah proses melahirkan, Naila terbaring lemah di ruang perawatan. Tangannya gemetar, perutnya seperti diremas, dadanya sesak. Di sisinya, bayi mungil itu tertidur dengan napas halus. Tapi ia tidak bisa tersenyum. Ia tidak merasakan kemenangan. Tidak merasakan kebahagiaan seperti yang dikatakan buku-buku kehamilan. Yang ia rasakan adalah kehampaan. Dan luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Raka duduk di sofa, memejamkan mata. Bu Retno sedang mengunggah foto cucunya ke media sosial dengan caption, lahir dengan selamat, berkat doa seorang ibu. Cucu pertamaku, titipan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih untuk anakku Raka yang luar biasa. Nama Naila tidak disebut. Foto wajahnya dipotong separuh. Dan bayi itu dipakaikan topi berwarna biru muda. Warna yang Naila tidak pernah pilih. Malam itu, ketika semua tertidur, Naila bangun dari ranjang dengan perlahan. Langkahnya limbung, darah masih mengalir di kakinya. Namun ia menghampiri bayi itu. Ia menggendongnya perlahan. Bayi itu membuka mata, dan entah mengapa, Naila merasa dilihat. Bayi itu seperti tahu betapa ibunya telah melalui luka demi luka untuknya. Maaf ya, Nak, bisiknya. Kamu lahir di tengah luka. Tapi Mama janji, kamu akan tumbuh dalam cinta. Di detik itu, air matanya jatuh. Dan ia tahu, luka ini belum selesai. Tapi ia sudah tidak ingin hanya bertahan. Ia ingin bangkit. Rumah itu dulu terasa seperti tempat pulang. Kini, bagi Naila, setiap langkah masuk dari pintu depan bagaikan memasuki medan perang yang tak pernah berhenti. Sudah 2 bulan sejak Naila melahirkan ARSA, anak pertamanya. Tapi waktu yang seharusnya menjadi masa pemulihan dan membangun ikatan dengan bayi, berubah menjadi hari-hari penuh tekanan, intimidasi, dan air mata. Pagi belum sepenuhnya merekah, namun suara cempreng Bu Retno sudah membelah udara. Anakmu nangis terus. Naila, kamu itu ngasih ASI atau enggak sih? Naila yang baru semalam hanya tidur 2 jam langsung bangkit dari tempat tidur. Matanya sembab, punggungnya nyeri. Dadanya panas karena menyusui tanpa jeda. Tapi bukan rasa sakit itu yang membuatnya tercekat. Melainkan cara Bu Retno menyebut, anakmu, bukan, cucu saya. Semuanya terasa seperti tuduhan. Seolah Naila adalah akar dari setiap tangis ARSA, dari setiap cegukan, hingga setiap gumoh.
Saat Naila mencoba menggendong Eyarese untuk menenangkan, Bu Retno merebutnya paksa. Kalau gini terus, anakmu bisa kolik. Lihat caramu gendong, kayak orang gak punya naluri. Saya pelan-pelan, Bu. Saya masih belajar. Suara Naila lirih. Belajar? Ibu-ibu zaman dulu gak perlu belajar. Insting. Kamu tuh terlalu banyak teori. Makan ini, pantang itu. Gak usah sok modern. Kalau anakku Raka dulu sehat, itu karena saya kasih pisang di umur seminggu. Gak ada tuh drama-drama ASI. Naila hanya diam. Di dalam diamnya, berkecamuk amarah dan luka yang terus ditumpuk hari demi hari. Tapi ia tahu, melawan hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Karena ia sendirian. Raka, seperti biasa, tidak pernah ikut dalam perang kecil ini. Siang itu, Naila membuat bubur empasi rumahan. Ia mengikuti panduan dari dokter anak. 1 sumber karbohidrat, 1 protein hewani, 1 sayur, tanpa gula atau garam. Tapi ketika Bu Retno melihat isi mangkuk kecil Eyarese, ia langsung melotot. Apa ini? Makanan atau muntahan? Kamu nyiksa anakmu ya? Dulu saya kasih cucuku nasi uduk juga sehat-sehat aja. Ini saran dokter, Bu. Belum boleh garam atau gula sampai usia setahun. Dokter, dari dulu kamu kayak gak punya otak sendiri. Semua ikut omongan orang. Kamu tuh calon ibu gagal. Naila membeku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mencabik harga dirinya. Ia bukan hanya merasa tidak dihargai, tapi juga direndahkan di titik paling sensitif dalam hidupnya. Peran barunya sebagai ibu. Ia menunduk, tak ingin air matanya tumpah di depan sang mertua. Saat Raka pulang malam itu, Naila mencoba bicara. Mas, aku capek. Mama terlalu ikut campur. Aku butuh ruang buat jadi ibu. Nai, Mama itu maksudnya baik. Dia cuma pengin bantu. Tapi caranya menyakitkan. Mas nggak lihat apa yang dia katakan ke aku tadi pagi. Kamu aja yang terlalu sensitif. Orang tua tuh memang begitu. Kita harus sabar. Itulah jawabannya. Seolah semua luka batin yang disayat hari demi hari bisa dibalut dengan satu kata itu. Malam hari, Naila duduk sendiri di pojok kamar, memandangi Eyarese yang mulai tertidur. Lampu sudah redup, dan di balik dinding, terdengar samar suara Bu Retno menelepon seseorang. Iya, cucu saya makin kurus. Ibunya kayak gak bisa rawat anak. Udah dibilangin gak mau dengar. Makanya saya sering turun tangan sendiri. Kalau saya gak ada, entah apa jadinya anak ini. Naila menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tak terdengar. Sudah cukup. Ini bukan rumah. Ini tempat ia dibantai pelan-pelan. Bukan oleh senjata, tapi oleh lidah dan sikap yang membunuh jiwanya perlahan. Ia mulai berpikir, apakah ini harga dari menjadi istri yang terlalu patuh? Apakah ini hidup yang layak untuk Eyarese? Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Eyarese demam ringan karena efek imunisasi. Naila menidurkannya dengan hati-hati, sudah memberikan parasetamol anak dan kompres. Tapi saat Bu Retno masuk dan melihat cucunya masih tampak rewel, ia langsung marah. Anakmu demam. Kamu nunggu dia kejang dulu baru bertindak. Bu, ini demam ringan. Saya sudah konsultasi dokter. Dokter lagi. Kamu tuh lebih percaya orang luar daripada keluarga sendiri. Lalu tanpa izin, Bu Retno mengambil botol minyak kayu putih, mengoleskan ke seluruh tubuh Eyarese, hingga ke wajah dan kelopak matanya. Eyarese menangis keras. Naila tak tahan. Ia maju, merebut bayinya. Tangannya gemetar. Bu, jangan sembarangan. Itu mata anak saya. Saya ini neneknya. Saya lebih ngerti dari kamu. Tapi saya ibunya. Naila membentak untuk pertama kalinya. Suaranya serak, matanya merah.
Berhenti menganggap saya tidak mampu. Berhenti merampas anak saya. Suasana membeku. Raka yang baru turun dari kamar mandi terdiam melihat dua perempuan itu saling berdiri di ruang tengah. Tapi saat Bu Retno mulai menangis, seperti biasa, simpati langsung beralih padanya. Mama cuma mau bantu, tapi malah disalahkan. Sudah capek saya. Dan Raka, lagi-lagi, menatap Naila dengan tatapan kecewa. Kenapa kamu harus seperti ini, Nay? Karena aku sudah terlalu lama diam, bisik Naila. Dan aku tidak akan biarkan anakku tumbuh di rumah yang melukai ibunya setiap hari. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia menatap ARSA dalam pelukannya, lalu menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berpikir tentang bertahan, tapi tentang pergi. Hidup ternyata tidak harus berakhir dengan kematian untuk membuat seseorang merasa mati. Naila kini mengerti itu. Tubuhnya masih bernapas, tetapi jiwanya seolah sudah lama dikubur di sudut-sudut rumah yang dulu pernah ia yakini sebagai tempat perlindungan. Hari-hari terakhir ini adalah rangkaian kelelahan yang tak kunjung reda. Ia tidur hanya 2 jam semalam. Menyusui, menenangkan bayi, menyelesaikan pekerjaan rumah yang terus dituntut sempurna oleh Bu Retno. Dan setiap kali ARSA rewel atau demam sedikit, Naila lagi-lagi menjadi tertuduh utama. Raka semakin jauh. Ia pulang makin larut. Dan saat ada di rumah, ia lebih sibuk menenangkan ibunya ketimbang melihat luka di mata istrinya sendiri. Naila pun berhenti bercerita. Berhenti mengadu. Yang ia lakukan hanya diam. Menjalani semuanya dengan satu tekad, agar ARSA tetap sehat dan bahagia, meski ia sendiri hancur. Satu sore yang menghancurkan itu datang tanpa peringatan. Naila sedang menelpon ibunya, Bu Lilis, yang tinggal di kampung. Di tengah percakapan, ibunya menangis pelan. Kamu gak pernah cerita ya, tapi ibu tahu kamu gak bahagia, nak? Naila menahan tangis. Tapi sebelum sempat menjawab, Bu Retno masuk ruang tengah, lalu dengan cepat menyambar ponsel dari tangannya. Halo? Ini ibunya Naila ya? Maaf, Bu. Tapi tolong jangan suka ikut campur urusan rumah tangga anak. Naila itu istri, bukan anak kecil. Di sini ada saya dan Raka. Nggak usah sok jadi malaikat penyelamat. Naila membeku. Tubuhnya kaku. Tapi Bu Retno belum selesai. Lagian kalau dari awal kamu didik anakmu dengan benar, dia nggak bakal selemah ini. Sedikit-sedikit nangis. Gagal jadi istri, gagal jadi ibu. Dan ponsel dimatikan begitu saja. Seketika darah Naila seperti berhenti mengalir. Kakinya lemas. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Ibunya. Perempuan yang paling ia hormati, satu-satunya tempat ia merasa utuh. Dihina, disebut sebagai penyebab kelemahan dirinya. Dilecehkan oleh mertua, di rumah yang seharusnya ia bangun bersama suami. Bu! Naila akhirnya bersuara. Teriakannya pecah, bukan karena marah, tapi karena ambruk. Jangan pernah hina ibu saya lagi. Saya cuma bilang kenyataan. Dan kalau kamu merasa tidak cocok di sini, pintu rumah ini lebar. Pergi. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang menancap di hatinya. Pergi. Ia, yang bertahun-tahun mencoba menyatu dalam rumah ini. Ia, yang meninggalkan pekerjaannya, kehidupannya, hanya untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Ia, yang bersalin tanpa satupun dukungan dari suami atau mertua. Kini ia hanya dianggap benalu. Dan diminta keluar dari rumah yang bahkan sudah ia isi dengan darah dan anak. Raka datang dari luar kamar. Matanya bingung. Melihat Naila berdiri gemetar dan ibunya tampak emosi. Mas, aku capek. Aku nggak kuat lagi. Kenapa sih kamu selalu bikin masalah? Mama itu cuma... Cukup. Suara Naila terdengar begitu tenang. Justru itulah yang membuat Raka kaget. Mas nggak usah jelaskan apapun.
Aku tahu posisi aku di rumah ini. Kamu terlalu sensitif. Nay, ini semua bisa dibicarakan? Sudah lama aku berhenti bicara, Mas. Dan itu kesalahan aku. Malam itu, Naila menyusui Eyarese seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Hanya tatapan kosong dan senyum kecil penuh luka. Ia mengemasi beberapa pakaian Eyarese. Beberapa lembar bajunya sendiri. Ia tak berniat membawa semua. Hanya cukup untuk beberapa hari. Mungkin nanti ia akan kembali. Mungkin juga tidak. Ia menulis secari kertas dan meletakkannya di atas meja ruang tamu. Saya pergi bukan karena menyerah. Tapi karena saya tidak ingin Eyarese tumbuh melihat ibunya diinjak setiap hari. Saya masih mencintai Raka. Tapi saya lebih mencintai kewarasan saya. Ketika langkah kakinya keluar rumah, tak ada yang menghentikan. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang mengejar. Rumah itu gelap, hening. Seperti kuburan bagi perasaan-perasaan yang pernah hidup. Dan di bawah langit malam, Naila menggendong anaknya sambil menatap jauh ke depan. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi yang pasti, ia harus pergi. Sebab kalau tidak, dirinya akan benar-benar hancur. Sudah 5 hari Naila tinggal di rumah kontrakan kecil milik sepupunya di pinggiran kota. Ruangan sempit tanpa pendingin. Hanya satu ranjang kecil, dan dapur seadanya. Tapi tempat ini jauh lebih tenang daripada rumah besar yang dulu ia tinggali. Yang setiap dindingnya memantulkan suara cercaan dan tangis yang tak pernah berhenti. Di tempat ini, Naila bisa bernapas. Ia menatap Eyarese yang tertidur di atas perutnya. Bayi mungil itu menggenggam jarinya. Erat sekali, seolah mengatakan, "Jangan pergi, Bu." Itulah satu-satunya alasan Naila masih kuat berdiri. Bukan karena Raka. Bukan karena cinta yang kini lebih mirip luka. Tapi karena Eyarese, makhluk kecil yang belum mengerti dunia, tapi sudah menjadi saksi mata dari penderitaan ibunya. Raka tak mencarinya. Hari pertama, kedua, ketiga, tak ada pesan. Tak ada telepon. Hanya satu kali, sebuah notifikasi dari WhatsApp muncul. "Mama sakit. Kamu tega ninggalin di saat begini?" Bukan menanyakan kabar. Bukan menanyakan Eyarese. Bahkan bukan pertanyaan, tapi tuduhan. Naila tidak membalas. Sampai akhirnya ibunya, Bu Lilis, datang menjenguk dengan membawa beberapa bahan makanan. Saat melihat wajah ibunya, Naila tak kuasa menahan tangis. Ia jatuh dalam pelukan itu, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat pulang. "Aku mau pisah, Bu," lirih Naila. "Ibu nggak akan larang, Nak. Tapi kamu yakin, kamu bisa berdiri sendiri sambil besarin Eyarese?" "Aku belum yakin. Tapi aku lelah jadi istri tanpa tempat, tanpa suara. Kalau kamu ingin pulang, rumah ini selalu terbuka. Tapi ibu tahu, kamu akan tetap bertahan, meski tidak dicintai, demi anakmu." Naila terdiam lama. Lalu angguk pelan. "Iya, Bu. Aku harus kembali. Tapi bukan karena aku ingin. Karena Eyarese butuh aku. Dan dia belum bisa bertahan sendiri." Malam itu, Naila memandangi foto kecil Eyarese yang sedang tertawa. Ia tahu, saat anaknya mulai besar, dunia akan memintanya menjelaskan banyak hal. Kenapa ibunya tidak pernah terlihat bahagia? Kenapa ayahnya lebih banyak bersama nenek daripada bersamanya? Dan Naila tahu, satu-satunya cara agar Eyarese tumbuh tanpa luka adalah menjadikan dirinya benteng. Ia akan kembali. Tapi bukan sebagai perempuan yang sama. Bukan lagi Naila yang diam saat dihina. Bukan Naila yang menangis dalam selimut karena merasa tidak berharga. Ia akan kembali sebagai ibu. Sebagai perisai. Sebagai sumber kekuatan untuk anaknya. Pagi ke-7, Naila mengetuk pintu rumah yang dulu ia tinggalkan. Raka membuka pintu dengan ekspresi kaget. "Kamu balik?" Hanya itu yang ia ucapkan.
Iya, karena ARSA. Bukan karena kamu. Bukan karena rumah ini. Nadanya datar. Raka menunduk. Entah karena malu atau karena tidak tahu harus berkata apa. Bu Retno masih di ruang tengah, duduk di sofa, pura-pura sibuk menonton televisi. Oh, kamu balik. Kukira sudah sadar diri pergi selamanya. Naila tak menjawab. Ia melangkah melewati ruang tamu, masuk ke kamar, menaruh tas kecilnya, dan memeluk ARSA. Dalam hati ia berkata, mulai hari ini, aku akan diam. Tapi bukan karena lemah. Diamku adalah perisai. Karena jika aku bersuara lagi, aku takut bukan hanya rumah ini yang retak, tapi jiwa anakku. Hari-hari berikutnya tidak berubah banyak dari segi perlakuan. Bu Retno tetap mengatur, tetap mengeluh, tetap menyindir. Tapi Naila tidak menangis lagi. Ia tidak membalas. Ia tidak mengeluh. Ia tidak meminta pembelaan dari Raka yang kini benar-benar seperti bayangan kosong dalam hidupnya. Sebaliknya, Naila mulai membangun kekuatan dari dalam. Ia mulai membaca buku-buku parenting, menulis jurnal kecil, bahkan diam-diam mengambil kursus daring tentang psikologi anak dan pengembangan diri. Saat semua orang berpikir ia sedang hancur, Naila sedang membangun ulang dirinya, bata demi bata. Dan satu hal yang terus ia genggam erat adalah ARSA. Anak itu adalah satu-satunya cahaya di dunia yang kelam ini. Pada suatu malam, ARSA jatuh sakit lagi. Demam tinggi. Bu Retno panik, menyalahkan Naila. Kamu ngapain aja sih seharian? Anakmu demam? Kamu baru sadar? Tapi kali ini Naila tidak gentar. Saya tahu. Saya sudah kasih obat. Saya sedang observasi. Jangan ganggu saya. ARSA butuh saya tenang. Itu adalah kalimat pertama Naila yang terdengar tegas setelah lama diam. Dan untuk pertama kalinya, Bu Retno tidak menjawab. Hanya terdiam, mungkin karena kaget. Raka, yang berdiri di ambang pintu, menatap Naila lama. Tapi Naila tak melihatnya. Fokusnya hanya satu, mengompres ARSA yang menggigil di pelukannya. Dia memang menyelamatkan. Tapi kekuatan sejati adalah ketika Naila tahu kapan harus bicara, dan untuk siapa suaranya disampaikan. Kini Naila bukan lagi istri yang berharap dicintai. Ia adalah ibu yang sedang membesarkan anak, dan juga membesarkan dirinya sendiri. Tak ada momen tertentu yang menandai titik balik Naila. Ia tak pernah berteriak mengatakan bahwa dirinya berubah. Tak ada air mata yang dijadikan bendera kemenangan. Perubahannya datang perlahan, senyap, nyaris tak terlihat, tapi kuat seperti akar yang tumbuh dalam diam. Pagi-pagi, saat rumah masih hening dan Bu Retno belum bangun, Naila duduk di meja makan dengan laptop bekas miliknya semasa kuliah. Ia mengikuti kelas daring menulis konten dan strategi media sosial. Ia tak banyak paham pada awalnya, tapi ia belajar pelan-pelan. Setiap kali ARSA tidur siang, ia menulis artikel parenting, cerita pendek, tips mengasuh anak untuk ibu muda. Semua ia kirimkan ke berbagai platform yang mau menerima tulisan lepas. Bayarannya kecil, kadang hanya cukup untuk membeli popok 2 hari. Tapi itu bukan soal uang. Itu tentang eksistensi. Tentang mengingat bahwa dirinya ada dan mampu. Perubahan Naila tidak hanya tampak dari kegiatan barunya, tapi dari caranya menatap cermin. Dulu, ia menatap dengan malu, mencari-cari di mana letak kekurangannya sebagai istri. Sekarang, ia menatap untuk mengingat bahwa dirinya perempuan yang punya nilai. Bukan bayangan. Bukan pelengkap penderita. Raka mulai merasa ada yang aneh. Istrinya tak lagi cerewet bertanya kapan pulang. Tak lagi menyuruh makan atau membawakan teh. Bahkan, kadang Naila tak menyapanya sama sekali saat ia masuk rumah. Raka merasakan kehampaan yang tak ia mengerti. Kamu berubah, katanya suatu malam. Semua orang bisa berubah, jawab Naila datar sambil meninabobokan ARSA.
Tapi, kamu jadi dingin. Karena aku sedang menyelamatkan kehangatan itu untuk anak kita. Untuk diriku sendiri. Kalimat itu membekas lama di kepala Raka. Ia mulai memerhatikan istrinya diam-diam. Melihat bagaimana Naila lebih banyak tersenyum pada ARSA, bukan padanya. Bagaimana ia tak lagi menunggu Raka di ruang makan seperti dulu. Bagaimana kehadiran Naila di rumah terasa tak lagi tergantung padanya. Namun, ia tidak tahu bagaimana memperbaiki. Ia sudah terlalu lama diam saat Naila butuh suara. Bu Retno, tentu saja, masih dengan tabiat lamanya. Ia masih sering menegur, menyindir, bahkan mencoba mengatur cara Naila memandikan ARSA atau menyusun isi lemari pakaian. Tapi Naila kini berbeda. Suatu hari, Bu Retno mengomel. Kamu itu ibu rumah tangga, bukan wanita karir. Anakmu itu butuh kamu penuh, bukan sibuk nulis-nulis di laptop. Naila berdiri pelan, memandangi mertuanya, lalu tersenyum tipis. Betul, Bu. Saya ibu rumah tangga. Tapi saya juga manusia. Kalau saya tidak punya ruang untuk tumbuh, bagaimana saya bisa menjadi ibu yang utuh untuk ARSA? Jangan membantah orang tua. Saya menghormati ibu. Tapi saya juga harus mulai belajar menghormati diri sendiri. Kalimat itu seperti lonceng kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, Naila berkata dengan tenang, tapi jelas, dan tanpa rasa bersalah. Dan kali ini, Bu Retno tak bisa menjawab. Waktu berjalan, dan Naila makin kuat. Ia mulai mendapat beberapa klien tetap untuk tulisannya. Bahkan, salah satu artikel parentingnya viral dan diundang untuk menjadi pembicara webinar ibu muda. Ia hadir dengan kamera yang hampir rusak dan sinyal yang putus-putus. Tapi matanya bersinar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di luar rumah, orang-orang mulai melihat Naila sebagai sosok inspiratif. Tapi di dalam rumah, hanya ARSA yang tahu perjuangan itu sepenuhnya. Dan hanya dirinya sendiri yang tahu seberapa keras ia harus melawan rasa takut, ragu, dan luka untuk berdiri sampai hari ini. Suatu malam, saat Naila sedang membereskan mainan ARSA, Raka menghampirinya. Ia membawa secangkir teh. Kamu belum makan malam, kan? Naila menoleh pelan, lalu berkata, terima kasih. Tak lebih, tak kurang. Tapi dari sorot mata Naila, Raka tahu bahwa hatinya sudah tak lagi di tempat yang sama. Bukan karena Naila membenci, tapi karena Naila telah berpindah ke ruang batin yang lebih tenang dan mandiri. Jauh dari bayangan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa takut kehilangan. Bukan karena Naila pergi, tapi karena Naila tak lagi menoleh ke belakang. Di kamar, saat ARSA tidur di pelukannya, Naila menatap langit-langit dan berbisik pelan. Aku yang baru mungkin tidak sempurna, tapi aku lebih utuh. Dan kalau dunia ini tetap mencoba meruntuhkanku, aku sudah tahu caranya berdiri lagi. Di matanya kini tak ada air mata. Yang ada hanya ketegasan dan cahaya kecil dari dalam dirinya sendiri. Waktu berjalan, seperti biasa, tidak menunggu siapapun. ARSA kini sudah bisa berdiri sendiri, walau masih sering terjatuh di ubin. Tapi ia akan bangun lagi, tersenyum, dan melangkah lagi. Naila selalu menatap anak itu dengan haru. Karena dalam setiap langkah kecil ARSA, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang perempuan yang jatuh, dipaksa berdiri, dan kini sedang belajar berjalan dengan keyakinan penuh, meski kaki masih gemetar. Hubungannya dengan Raka tetap datar. Ada malam-malam saat Raka mulai mencoba berbicara, mencoba menebus kekosongan. Tapi Naila sudah bukan perempuan yang akan luluh hanya karena teh hangat atau pelukan yang datang terlambat. Perasaannya mungkin masih ada, tapi cintanya sudah matang. Dan cinta yang matang tahu kapan harus melepaskan, bahkan saat masih sayang. Satu sore, Naila duduk di taman kecil belakang rumah. Raka menghampiri, duduk tanpa diminta. Mereka diam cukup lama sampai Raka akhirnya bicara.
Aku tahu aku bukan suami yang kamu harapkan. Naila tidak menjawab. Matanya fokus pada ARSA yang sedang bermain tanah. Aku tahu aku banyak salah. Tapi kalau kamu mau, kita bisa perbaiki. Mulai dari awal. Naila menghela napas pelan. Lalu menatap Raka. Mata yang dulu dipenuhi cinta, kini penuh pertimbangan. Mas, waktu aku butuh satu kata pembelaan, kamu diam. Waktu aku dipermalukan, kamu tutup mata. Sekarang, kamu bicara saat aku sudah selesai bertarung sendiri. Aku menyesal, bisik Raka. Penyesalanmu penting, tapi tak bisa membeli kembali rasa percaya yang patah. Lalu kamu mau apa? Nada Raka nyaris putus asa. Naila tersenyum, tidak getir, tidak marah, hanya tenang. Aku akan tetap di sini. Untuk ARSA. Tapi bukan lagi sebagai istri yang menunggu. Aku akan bangun hidupku. Dengan atau tanpamu. Aku bertahan, tapi bukan berarti aku buta. Bu Retno masih sama. Tapi Naila sudah benar-benar berbeda. Kini setiap ucapan tajam tak lagi mempan. Ia punya benteng, bukan tembok kemarahan, tapi keteguhan hati. Pada suatu malam, Naila duduk menulis. Artikel barunya akan diterbitkan oleh salah satu portal parenting nasional. Judulnya, Ibu Bukan Boneka, Belajar Bertahan Tanpa Kehilangan Diri Sendiri. Tulisan itu ia tutup dengan kalimat, cinta seorang ibu bisa menahan badai, bisa melewati kobaran api. Tapi cinta itu bukan untuk diinjak. Karena ketika seorang ibu memilih untuk tetap berdiri, ia bukan sedang lemah. Ia sedang belajar menjadi tiang, agar anaknya tahu, hidup boleh keras, tapi kita boleh lebih kuat. Suatu hari nanti, mungkin Naila akan benar-benar pergi. Atau mungkin, ia akan tinggal dengan batas yang jelas dan tegas. Tapi yang pasti, siapapun Naila di masa depan, dia tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang sama seperti dulu, yang menangis dalam diam dan mencari-cari harga dirinya di mata orang lain. Dia telah menemukan itu dalam dirinya sendiri. ARSA tertawa di halaman. Matanya berbinar saat melihat ibunya mengangkat kamera untuk memotret. Senya Aang, Bu? Iya, sayang. Kita bisa bahagia walau tak sempurna. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Naila percaya pada kalimat itu.